Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan jangan pernah menyerah. Never give up. Sesuai tema retreat kita 10-11 Juli di 5G Resort Cijeruk. Segera daftar. Bagian firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan saudara dan saya tentang mengisi kehidupan yang tidak sia-sia lewat percekcokan yang dicari-cari. Mari kita lihat bagiannya. Di dalam kitab Titus pasal yang ketiga, ayat yang 9, 10 dan 11 berkata demikian. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Jadi debat-debat yang gak penting, debat-debat agama, debat-debat merasa gerejanya paling benar, merasa pekerjaannya paling benar, merasa keluarganya paling hebat, merasa pengalaman-pengalaman hidupnya oke, lalu mulai memaksakan orang untuk sama dengan dirinya. Nah, ini pertengkaran-pertengkaran yang bodoh-bodoh, saudara ya, pertengkaran yang nggak elok gitu, dan bertengkar aja dilarang, apalagi cari-cari. Jadi kita memang harusnya fokus bagaimana kita masing-masing mengerjakan tanggung jawab kita seperti apa yang Tuhan mau. Jadi setiap orang ini punya tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-10 di situ dikatakan demikian. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi saudara, saya nggak bilang kita levelnya mungkin bidat yang dimaksud ahli Taurat ya, Farisi, Saduki, orang Lewi dan lain sebagainya, bukan. Tetapi saya percaya orang bidat, kita bicara tentang orang-orang benar, orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi hidupnya terus cari gara-gara, hidupnya bertengkar karena bodoh-bodoh, dan kita sudah nasihati, ternyata nggak bisa juga ya, karena dia bilang ya udah dari sananya karakter saya nggak bisa dirubah. Ya sudah, jangan akrab, dikatakan jauhi, bukan musuhi loh saudara. Jadi tetap berteman, tetapi nggak bisa akrab lagi. Kenapa? Karena kalau kita bergaul, lalu kita masih mencari-cari kesalahan, ini yang bahaya. Karena kekristenan, saudara dan saya, ketika menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui di depan banyak orang bahwa Yesus itu adalah Tuhanku, maka saudara dan saya pasti bisa berubah. Setiap orang percaya harus menuju kepada karakter Kristus. Jadi sedikit demi sedikit kita belajar. Saudara perlu belajar. Saya juga belajar. Setiap hari bagaimana mengendalikan diri, menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, fitnahan, sudah lakukan yang benar tetap salah. Saudara mungkin bekerja di kantor, bisnis dengan jujur, tapi saudara dihantam dengan orang, nggak apa-apa. Tetap saja fokus menjadi karakter Kristus, yaitu mengampuni, mendoakan. Pasti Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu dengar doa kita. Ayat yang 11 terakhir. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum diri sendiri. Jadi seseorang yang berbuat dosa dan sudah dikasih tahu, dia tidak tetap mau mendengar, maka dia akan dihukum oleh siapa? Oleh dosanya sendiri, oleh perbuatannya sendiri. Alkitab jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi hari ini saya yang pertama-tama tentu ditegur ketika saya baca ini, dan saya mengalami teguran. Saya coba bagikan perasaan saya yang ditegur Tuhan. Semoga ini juga menjadi baik buat saudara yang menyaksikan tayangan ini. Kalau saudara anggap ini teguran juga bagus, fine, kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Yang pertama, jangan cari gara-gara, jangan cari kekisruhan, jangan cari kekacauan, jangan buat perdebatan-perdebatan yang nggak mungkin masuk di kepala lalu mulai saling menyalahkan dan membenci satu sama lain. Jangan cari-cari persoalan ya. Yang kedua, yuk, kalau saudara ditegur, saya ditegur 1-2 kali, dan kita sudah hidup di dalam Kristus, harusnya kita mau. Supaya kita nggak masuk dalam golongan bidat-bidat yang perlu dijauhi. Oleh karena itu, mari kita tetap lakukan hal yang baik, yang benar, supaya kita tidak dihukum oleh kelakuan jahat kita, tetapi kita mendapatkan kasih karunia dan berkat. Karena respon panggilan Tuhan dalam hidup kita responi dengan perbuatan yang benar dan menghasilkan buah yang baik. Tetap semangat, song-song hari depan penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Never give up. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.